Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu yang syarah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masih pada bab tentang niat, mengikhlaskan niat, yaitu kita sampai pada hadis yang ke-12. Ini hadisnya cukup panjang ya, tapi tidak mengapa kita bacakan saja dan sekaligus kita jelaskan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak dari Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum." Ya, telah pergi ada 3 orang laki-laki telah pergi yaitu orang-orang sebelum kalian, ya, melakukan satu perjalanan hatta awahumul mabit ila ghar fadakhaluhu, ya, hingga mereka pun kemalaman, ya, sehingga mereka pun singgah di sebuah gua, maka mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Fan hadarat sakhratu minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Ya, namun tiba-tiba sebuah batu besar terjatuh dari gunung sehingga menutup gua tersebut. Ya, sehingga mereka pun tidak bisa keluar dari gua tersebut. Faqalu innahu la yunjikum min hadhil sakhrah. Maka mereka mengatakan sesungguhnya ya kita eh, tidak akan bisa keluar daripada gua ini karena batu yang menutupi mulut gua, illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, kecuali jika kita ya berdoa kepada Allah dengan amal soleh, dengan bertawassul atas amal soleh yang kita pernah kerjakan selama ini. Qala rajul minhum, maka salah seorang dari mereka berdoa, Allahumma kana li abwan shaykhan kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku ya dulu memiliki dua orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiqu aqablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak pernah memberikan secangkir ya atau apa namanya satu mangkok susu ya kepada keluarga saya dan kepada pembantu-pembantu saya, kecuali saya lebih dahulu memberikan susu kepada kedua orang tua saya.
Fana bihi talabus syajar yawman falam urih alaihima. Atau ketika saya pergi mencari kayu bakar ya di hutan ya, namun saya terlambat kembali ke rumah ya, hingga di malam hari. Hatta nama, ketika sampai saya ke rumah orang tua saya dapati mereka sudah tertidur. Fahalabta lahuma wabuqahuma. Fahalabtu lahuma wabuqahuma. Ya, lalu saya pun memerahkan susu ya untuk kedua orang tua saya. Namun saya fawajadtuhuma naimin, naimaini. Namun saya mendapati keduanya telah tidur. Fakarhitu an uqidhahuma, dan saya tidak ingin membangunkan mereka berdua. Wa an aghbiqa qablahuma ahlam, dan saya juga tidak ingin memberikan semangkuk susu itu kepada keluarga saya dan atau kepada pembantu saya sebelum saya memberikan kepada kedua orang tua saya. Falabistu wal qadhu alayya. Saya pun menunggu mereka sampai mereka tertidur, dan saya tuh tetap memegang semangkok dari susu tersebut. Antadir, saya menunggu sampai mereka terbangun. Hatta barakal fajar, sampai terbitnya fajar. Ya, wasibyatu yatadaghuna inda qadami. Sedangkan anak-anak saya mereka apa namanya menunggu ya agar saya bisa memberikan susu kepada mereka. Ya, fastayqadha fasyariba ghubukuma. Lalu kedua orang tua saya pun bangun di ya di waktu fajar, maka saya pun memberikan minuman itu kepada keduanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Ya Allah, jika saya melakukan itu semata-mata mencari ridhamu ya Allah, fafarrij 'anna, maka selamatkanlah kami ya dari gua yang tertutup dengan batu yang besar ini. Farajat syai'an, ya maka batu itu pun bergerak ya, la yastati'una al-khuruja min, namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhar, maka yang laki-laki yang satunya pun ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, sungguhnya aku dulu mempunyai sepupu ya perempuan yang saya itu sangat mencintainya. Ya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rajul an-nisa. Fa aradtuha ala nafsi famtana'at minni. Dan satu riwayat disebutkan saya sangat mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Faradtuha ala nafsiha, maka saya pun ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Famtana'at minni, namun dia menolak dariku. Hatta alamat biha sanatu minas sinin, hingga dia pun apa namanya mendapatkan satu masalah keuangan ya, fajaatni, maka dia pun datang kepadaku ya, meminta bantuan kepadaku masalah keuangan. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinar, maka saya pun memberikannya 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, ya, tapi dengan syarat dia mesti menyerahkan kehormatannya kepadaku. Fa'alat, maka perempuan itu pun menyetujui persyaratan tersebut. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga saya mampu untuk melakukan perbuatan keji ya, dalam satu riwayat sehingga saya pun berada di dekatnya ya, ingin melakukan perbuatan keji, maka wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu melakukan ini kecuali dengan cara yang halal. Fansarabtu anha, maka saya pun meninggalkannya. Wahia ahabbun nas ilahiyah, sedangkan wanita itu adalah wanita yang saya sangat cintai. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan uang dinar emas itu yang saya telah berikan kepadanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika,
Fafarrij anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika sekiranya yang saya lakukan itu, ya meninggalkan perbuatan zina itu semata-mata untuk mencari ridhomu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari eh, masalah yang kami hadapi ini. Famfarajatil sakhra. Ya maka untuk kedua kalinya batu yang besar itu bergerak. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha. Hanya saja mereka belum bisa keluar dari mulut gua tersebut ya karena batu masih menutupi mulut gua. Wa qala tsalitsu, maka yang ketiga, ya laki-laki yang terakhir berdoa, Allahumma sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, saya dulu ista'jarta memiliki pegawai-pegawai ya atau orang-orang sewaan ya buruh-buruh ya begitu para pekerja-pekerja dan saya telah memberikan upah-upah mereka kecuali eh, pegawai satu orang pegawai saya yang dia ketika itu meninggalkan upahnya dan belum dia mengambil upahnya. Dia meninggalkan eh, tempat kerjanya dan dia pergi. Samartu ajrahu, maka upahnya itu pun saya kembangkan, saya investasikan hatta kasurati min humal hingga upah yang sedikit itu menjadi harta yang banyak, ya berkembang menjadi harta yang banyak. Faja'ani ba'dahin. Namun setelah eh, beberapa waktu kemudian dia mendatangi aku. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, berikanlah upahku kepadaku. Faqultu kullu ma tara min ajrik. Semua yang kamu lihat itu adalah upahmu. Ya minal ibli dari berupa unta, wal bakar, sapi, wal ghanam, dan eh, kambing, warraqib dan hamba-hamba sahaya. Ya, faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Wahai Abdullah, janganlah engkau mengejek aku. Faqultu la astahzi bik. Ya, saya tidak mengejek engkau. Fa akhadahu kullahu. Maka laki-laki itu mengambil semua harta-harta yang banyak tersebut. Fastaqahu, ya falam yatruk minhu syai', maka diambil semua dan tidak ada sedikit pun dia tinggalkan dari binatang-binatang ternak tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika sekiranya saya melakukan itu ya semata-mata mencari ridhomu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari musibah yang menimpa kami ini. Famfarajatil sakhratu fa kharaju yamshun. Ya maka untuk ketiga kalinya batu besar itu bergerak, maka mereka pun dapat keluar dari gua tersebut, maka mereka pun meninggalkan gua tersebut dengan selamat. Muttafaqun alaih, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ya hadisnya cukup panjang ya, ya. Tapi subhanallah hadis ini banyak sekali faidah-faidah yang kita bisa ambil ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini ya. Ya, yang pertama dalam hadis ini ada eh, apa nih keutamaan ikhlas. Ya, jadi ketiga laki-laki ini kenapa bisa selamat dari apa namanya bisa selamat dari batu yang menutupi mulut gua tersebut karena mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan menyebutkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, sebagaimana yang tadi saya bacakan hadisnya. Itu karena apa? Karena niat yang ikhlas. Artinya dia beramal soleh semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Ya, ini yang harus kita uh, ketahui bersama. Kalau kita misalnya artinya di sini kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita yang kita kerjakan. Ya, tentu dengan amal soleh yang ikhlas semata-mata kita kerjakan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar tatkala kita mendapatkan musibah yang kita hadapi. Kita berdoa kepada Allah dan kita sebutkan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, ya,
amal soleh yang terbaik tentunya yang kita pernah kerjakan, ya yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, ya solusi atas apa yang kita hadapi. Ya, dalam hadis juga tadi atas juga menunjukkan tentang keutamaan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi jika orang tua kita sudah lanjut usia, yang membutuhkan dari kita apa namanya perhatian, ya membutuhkan kepada kita bantuan. Jangan kita lupakan mereka, apalagi mereka sudah lanjut usia, ya yang barangkali susah untuk bekerja dan seterusnya, maka kita sebagai anak harus senantiasa memberikan perhatian besar kepada mereka. Yang kedua adalah pentingnya kita menjaga kehormatan. Artinya menjaga kehormatan untuk tidak melakukan perbuatan zina, ya. Karena tentu perbuatan zina itu perbuatan yang diharamkan, ya perbuatan yang keji, ya perbuatan yang fahsya, keji dan mungkar yang harus kita tinggalkan, ya. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita, ya. Hawa nafsu ini harus kita kontrol, harus kita kendalikan, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Yang ketiga juga yang bisa kita petik daripada hadis ini adalah keutamaan kita bersifat jujur dan amanah. Ya, tatkala kita sebagai pimpinan, sebagai apa namanya pemilik misalnya sebuah perusahaan dan seterusnya, kita harus amanah. Artinya kita mesti memberikan upah kepada pekerja-pekerja kita. Jangan kita kurangi upah mereka, jangan kita ambil upah mereka, kita berikan upah mereka. Ya, intinya kita harus amanah. Apakah sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin, ya kita harus amanah, harus jujur ya dalam perkataan kita, jujur dalam tindak tanduk kita. Ya, itu yang eh, kita bisa petik daripada kisah yang tadi kami baca bacakan. Ya, yang berikutnya adalah kita juga eh, disunahkan untuk bertawasul ya. Tawasul itu tawasulnya menjadikan perantara kita antara kita dengan Allah dengan amal soleh itu boleh. Bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Seperti tadi itu tiga laki-laki itu bertawasul dengan amal solehnya. Artinya dia menyebutkan amal-amal solehnya, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Uh, Kemudian juga petikan daripada hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah, ya. Artinya kita lihat ya bahwasanya batu besar itu tidak digerakkan oleh manusia, tidak digerakkan oleh alat-alat berat, tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka terjadi maka jadi dan terjadilah. Ya, lihat itu batu bergerak, ya tentu bergerak dengan sendirinya, bukan berarti dengan sendirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala galanya. Oleh karena itu janganlah kita pernah untuk merasa pesimis terhadap apa yang kita hadapi. Barangkali itu mustahil bagi kita, tetapi tidak ada mustahil bagi Allah. Allah bisa menyelesaikan segala urusan-urusan yang kita hadapi, segala urusan-urusan yang pelik, ya, yang sulit diselesaikan oleh manusia. Allah SWT dapat menyelesaikannya dengan sekejap, ya tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu dengan kita berdoa kepada Allah. Jadi kita disyariatkan untuk meminta kepada Allah, mengadukan segala kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang berikutnya juga yang kita bisa petik daripada hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas arasnya, kita ada berada di bumi, ya jarak yang sangat jauh sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Makanya Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, jadi meskipun laki-laki itu berdoa di sebuah gua, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa mereka.
Ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, itu keutamaan ya. Orang yang berdoa, insya Allah Allah SWT memperdengarkan doa kita dan insya Allah Allah mengistijabah doa-doa kita. Yang penting kita berbaik sangka saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terus tergantung dari persangkaan hambanya. Iya. Kalau kita bersangka baik kepada Allah maka Allah pun bersangka baik kepada kita. Iya. Janganlah kita berburuk sangka, janganlah kita pesimis dalam mengarungi hidup kehidupan ini. Terus kita berdoa, terus kita berusaha, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar. Yang terakhir adalah pentingnya kita ikhlas. Ya kuncinya ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ikhlas dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan ikhlas ini maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita ya jalan keluar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kemudahan-kemudahan dalam menghadapi hidup. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya eh, terkait tentang eh, hadis yang ke berapa ya? Hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12. Ya, tentang kisah tiga laki-laki yang terperangkap di sebuah gua. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom ini dalam kajian rutin kami. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan dalam kajian rutin yang sama. Ya, eh, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran yang lebih baik. Demikianlah kami undur diri. Ya, sekali lagi kami mohon maaf. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.